Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa kita menjumpai Anda kembali dalam Bincang Hari ini di edisi Jumat 15 Juli 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026 dan mengupdate informasi melalui website Sultan TV. Dan pemirsa, luar biasa sekali di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat ramai ya dibicarakan terkait dengan uang pensiunan PTKS. Seperti kita ketahui bersama bahwa ini ada beberapa berita yang kemudian menjadi rujukan terkait manajemen PTKS bersama dengan manajemen Primkokas ini menawarkan skema baru terkait dengan pembayaran yang mengikuti program Sijaka dengan membayarkan hanya 65%. Namun para nasabah ini menginginkan dibayarkan secara penuh. Lalu apa ya alasannya terkait dengan yang mengikuti program Sijaka ini tidak bisa dibayarkan secara penuh 100%, bahkan Primkokas ini hanya menawarkan dibayarkannya sebanyak 65% saja. Di studio Sultan TV kita telah ditemani Abang Isbatullah Ali Basya ST selaku Ketua Presidium Front Daulat Pribumi yang juga membersamai teman-teman dan juga nasabah yang tergabung dan juga ikut serta mendemo ya, menyuarakan aspirasi dan keinginannya terkait dengan pembayaran dari uang pensiunan PTKS ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Abang? Alhamdulillah. Saya panggilnya nih Bang Isbat ya? Ya boleh. Bang Isbat sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat no. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mau bergabung di Sultan TV dan di pagi hari ini ya membersamai kita. Nanti pemirsa juga boleh bergabung untuk langsung bertanya kepada Bang Isbat duduk perkaranya nih sebenarnya seperti apa ya. Di segmen ketiga nanti Anda boleh layangkan pertanyaan Anda di live chat Sultan TV. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bang Isbat, kenapa kemudian duduk perkaranya sebetulnya seperti apa? Kemudian mengapa terjadi skema yang kemudian ditawarkan oleh Primkokas hanya dibayarkan 60%? Silakan Bang. Persoalan program Sijaka Primkokas, simpanan berjangka Primkokas ini seperti modelnya deposito lah kalau di perbankan gitu ya. Jadi Primer Koperasi Krakatau Steel atau Primkokas ini mengeluarkan program Sijaka untuk menarik dana dari pensiunan karyawan Krakatau Steel secara sukarela ya, bukan dipaksa gitu. Artinya pensiunan begitu dapat pesangon gitu atau apa itu uang apalah itu uang pensiunan. Nah ini kemudian mohon maaf dalam tanda petik dirayu untuk menaruh uangnya di program Sijaka Primkokas. Dijanjikan kalau nggak salah bunganya 8%. Memang di bawah suku bunga deposito perbankan ya. Karena bank itu kan bunganya sekitar mungkin bisa 11-12%. Ini 8%. Nah, ada sekitar kurang lebih 400 sampai 500 ya. Yang menanamkan uangnya di program simpanan berjangka Primkokas. Nah, jumlahnya variatif. Ada yang 200 juta, ada yang 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Ada yang cuma 30 juta, ada yang 10 juta, variatif. Tapi totalnya itu sekitar 94 miliar. Uang ini kan bukan uang kecil gitu ya. Nah, ini kemudian udah hampir 3 tahun ternyata ketika pensiunan ini menagih uangnya gitu ya. Ternyata ini ada masalah di Primer Koperasi Krakatau Steel. Padahal Primkokas itu kalau tidak salah itu the best 5 koperasi di Indonesia, termasuk juga dibina langsung oleh Kementerian Koperasi gitu kan. Ini namanya bagus Primkokas ini. Cuman kemudian dengan adanya kasus ini kemudian orang bertanya-tanya. Ini ada apa sesungguhnya? Kemana larinya uang 94 miliar? Ini ludes uang ini. Ini yang jadi masalah.
uangnya ludes, terus kemudian Primkokas sendiri manajemennya punya beberapa aset. Setelah kita RDP, rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR Kota Cilegon, kita tanya langsung kepada Pak Khohir sebagai ketua Primkokas, ketua koperasi Primkokas, ya uang itu nggak ada. Nah, kemana uangnya? Secara jujur bicara tidak ada. Ya tidak ada. Uang 94 miliar itu kemana gitu? Ya. Tidak ada. Terus kemudian dia, kita tanya asetnya berapa sebenarnya Primkokas ini? Kalau uangnya tidak ada, terus aset Primkokas ini berapa totalnya? Dihitung lah. Kemudian dibuka data-data tanah, sekian, bangunan segala macam. Di total asetnya hanya sekitar 50-an miliar. Jadi artinya kalaupun aset itu dijual, ya aset Primkokas, itu tidak mampu membayar pengembalian uang si Jaka. Ya. Yang totalnya 94 miliar. Lah terus kemana ini uangnya gitu? Kang Isbat, nilai 94 miliar ini hanya 100% belum berikut bunga? Belum, itu hanya pokoknya saja. Okay. Uang yang disimpan belum bicara yang 8%-nya tiap tahun gitu. Kita belum hitung itu, tapi korban ini menuntut udahlah kalau memang ini bangkrut yang namanya Primkokas, ya udah pokoknya aja. Kembalikan pokoknya, nggak usah pakai untungnya atau bagi hasilnya atau dengan dividennya, nggak perlu. Cukup kembalikan uang kami yang 100% ya, tanpa potongan gitu. Yang 94 miliar itu. Gitu. Nah, terus yang jadi masalah ketika ini mulai ramai, ya kita melakukan advokasi non-litigasi dari Front Daulat Pribumi. Mulai kita ramaikan, kita melakukan aksi di koperasi, terus kemudian mengadakan rapat dengar pendapat di DPRD Kota Cilegon, terus kemudian sampai gitu ke Bursa Efek Jakarta gitu untuk melaporkan tentang kasus ini. Karena ini kami menduga bahwa 94 miliar ini ibaratnya kasus ini bisa kebongkar kalau follow the money. 94 miliar ini larinya kemana? Nah ini yang jadi pertanyaan. Ada dugaan uang itu digunakan oleh anak cucu perusahaan KS untuk modal, gitu kan? Tapi modal itu kemudian macet nggak kembali. Nah ini yang sedang dibongkar oleh Polda Banten. Jadi pada bulan Januari kemarin, awal tahun kemarin, pihak korban sudah melaporkan dugaan penggelapan ini ke Polda. Nah Juni kemarin sudah keluar surat resmi dari Polda terkait perkembangan kasusnya. Artinya kasus ini dilanjut. Pasti akan ada tersangka nanti. Nanti dari situ, saya yakin Polda akan menelusuri kemana ini lari uangnya. Ya. Apakah itu sesuai dengan prosedur, aturan yang berlaku, atau ada kesalahan di situ. Nah, ini yang lagi sedang dilacak oleh Polda. Terus kemudian, pihak Krakatau Steel, manajemen Krakatau Steel selalu mohon maaf buang badan. Buang badannya apa? Oh, bahwa manajemen koperasi itu terpisah dari Krakatau Steel. Kan selalu ini yang disampaikan ke publik gitu ya. Saya perlu jelaskan di sini bahwa koperasi ada strukturnya. Ada ketua dewan pembina. Ada ketua dewan pengurus. Ada ketua dewan pengawas. Ketua dewan pembina primer koperasi Krakatau Steel adalah ex officio Direktur SDM PT Krakatau Steel. Ya. Artinya jabatannya melekat di situ. Jadi siapapun yang jadi Direktur SDM PT Krakatau Steel, maka dia otomatis menjadi Ketua Dewan Pertimbangan atau Ketua Dewan Pembina daripada koperasi itu, Primkokas. Nah kemudian pengawasnya siapa? Dewan pengawasnya itu ya orang KS juga. Yang punya jabatan levelnya itu ya GM. Ketua koperasinya apa? Ya levelnya GM, General Manager di KS gitu. Bagaimana kita mau memisahkan urusan KS dengan urusan koperasi KS? Susah kita memisahkan. Karena ini saling terkait satu sama lain gitu. Ya artinya Pak Silmi Karim nggak bisa juga dia ngomong di media, oh itu terpisah itu urusan apa itu? Urusan KS dengan koperasi KS, ya nggak bisa dong. Wong jelas ketua dewan pembinanya atau ketua dewan ininya itu kan Direktur SDM PT Krakatau Steel. Ya.
gitu. Dari 94 miliar ini ada dari berapa nasabah, dan apakah Kang Isbat sejauh ini sudah ada nasabah yang sudah dibayarkan oleh Primkokas? Sekitar setahun yang lalu pernah ada pembayaran menjelang Lebaran tahun yang lalu. Oke. Itu 1,5 miliar. Ya kan masih jauh tuh. 94 miliar dibayar 1,5 miliar. Itu pun karena didesak oleh Komisi 2. Gitu kan, Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Nah, terus kemudian setelah dibayar 1,5 miliar yang kemudian dibagikan ke kurang lebih 500-an korban ini ternyata tidak ada cicilan berikutnya. Akhirnya rame lagi nih tahun ini gitu kan. Tahun ini rame lagi demo, RDP segala macam lah urusannya. Maka kemudian inilah yang menurut kami sangat, mohon maaf, ini licik banget nih. Manajemen Krakatau Steel, manajemen manajemen Primkokas sangat licik. Ya. Karena kemudian ada opsi penyelesaian dengan cara dipotong. Jadi diiming-imingi yang namanya, mohon maaf, korban ini. Kalau mau dibayar, saya potong 25%. Nah, kalau nggak mau dibayar, tetap 100%, maka ada penyelesaian lain. Bahasanya seperti itu. Nah, kemarin ada proses pembayaran untuk kurang lebih 200 nasabah yang mau dipotong 25%. Oke. Berarti sisanya sekitar 300-an. Sekitar 200-an juga kalau nggak salah. Oke. Sekitar 200 yang lain kan nggak mau dipotong nih, nggak mau menandatangani pernyataan siap dipotong gitu kan. Ya. Nah, ini sedang memperjuangkan haknya, ingin dibayar 100% gitu kan. Nah, begitu ada opsi penyelesaian terkait untuk pembayaran yang minta 100% itu, malah sekarang ada surat yang muncul, dipotongnya bukan 25% lagi, tapi 35%. Kan gila ini namanya. Itu kan hak mereka, itu uang, gitu kan. Jangankan bicara bagi hasilnya, jangankan bicara dividennya. Ini uang pokok, modal pokoknya aja nggak dikembalikan, bahkan dipotong. Ini kan, saya kira ini zalim lah. Ini parah ini. Urusan kayak gini. Kang Isbat, apakah teman-teman dari Front Daulat Pribumi bersama dengan para nasabah sudah pernah duduk bersama dengan pihak koperasi dan juga mungkin dari manajemen KS? Dan apa jawabannya? Jadi kita pernah bertemu di ruang dengar pendapat, ya, di Komisi 2, ada manajemen KS, ada koperasinya segala macam. Ya intinya mereka kalau dari KS menyatakan, wow, urusan Primkokas ya Primkokas, kasar kata gitu. Urusan KS ya KS, artinya terpisah, gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, pihak koperasi bilang bahwa kita sedang mengupayakan penyelesaian ini, gitu kan. Nah, sekarang ketika dia bicara bahwa total aset koperasi ini sebanyak kurang lebih 50 miliar, pertanyaannya, aset ini ada di mana? Sertifikatnya di mana? Ternyata di bank. Jadi rupanya si aset ini diagunkan di bank untuk menarik uang dari bank untuk menopang operasional koperasi. Kan gila ini namanya. Jadi artinya hari ini manajemen Primkokas itu biaya operasionalnya ditopang dari hutang dari bank. Lah terus kalau mau jual aset, lah kan asetnya ditahan sebagai agunan. Gimana kita mau jual, kan nggak bisa gitu loh. Ini yang jadi masalah. Terus kedua yang juga menurut kita lucu, itu di Krakatau Junction ada kantornya Primkokas ya. Di situ ada tempat belanja segala macam di Cilegon itu. Kan aneh, si tanahnya itu adalah milik PT Krakatau Sarana Properti atau PT Kiek. Lah bangunannya punya koperasi. Lah ini gimana nih urusannya mau ngejualnya gitu. Akhirnya dijual bangunannya itu gitu. Si bangunannya, karena tanahnya kan bukan milik koperasi, tapi milik KSP, Krakatau Sarana Properti. Nah, kemarin baru dijual untuk membayar tadi yang mau dipotong 25%, sekitar 32 miliar kalau nggak salah itu pembayarannya. Nah, itu ternyata dari jual kantor. Artinya sekarang Primkokas tidak punya kantor? Nggak punya kantor sekarang. Malah sekarang ada surat yang beredar
bahwa pihak manajemen koperasi mau minjem tempat ke ADB. ADB itu kompleks perkantoran yang dimiliki oleh Krakatau Steel. Artinya ini tambah semrawut nih urusan gitu. Akhirnya kan ini ya anggota koperasinya ya, anggota-anggota yang aktif ataupun tidak aktif mulai bertanya-tanya, kok ini koperasi kantornya pindah? Emang kantornya dikemanakan? Ya dijual untuk bayar tadi. Bayar yang 32 miliar. Gitu. Artinya total yang belum dibayarkan saat ini 94 miliar. Kalau 200 nasabah itu. Artinya dari 94 miliar ini kemarin sudah dibayarkan ke 200 orangan kurang lebih. Yang sekitar dipotong? Yang dipotong 25% sebanyak 32 miliar. Artinya 94 miliar dikurang aja 32 miliar. Berapa itu? Ya masih banyak lah. 50 miliaran lebih kan gitu. Ya. Menurut Kang Isbat ini ada yang menarik juga, 200 nasabah lain memilih kemudian ya sudah dipotong tidak apa-apa, sementara yang 200 nasabah lainnya ini masih mempertahankan ingin menuntut 100%. 100%. Tapi kan ada opsi yang kemarin beredar surat itu pemotongan 35%. Oke. Nah ini yang jadi masalah. Wah ini tambah gila gitu kan. Kemarin Mohon maaf ya. dipotongnya 25%. 25%. Sekarang mau dipotong yang sisanya nih, yang belum dibayar sekitar 200-an orang. Itu mau dipotong lagi berapa? 35%. Bukan 25% lagi. Kan ini gila gitu kan. Maksudnya ini hak orang loh, itu keringat orang. Mereka itu, Nong Dea, mohon maaf, saya sering ngumpul dengan mereka, ngobrol, diskusi. Usianya sudah 60 tahun ke atas, kan udah pensiunan KS. Mereka ada yang sakit, ada yang kena stroke, ada yang bahkan gagal menikah karena uangnya nggak bisa ditarik. Sampai nangis. Waktu aksi itu nangis perempuan. Ada anaknya si pensiunan ini, sampai teriak-teriak, mohon maaf, dengan bahasa yang kasar banget ke manajemen koperasi. Karena apa? Saya gagal menikah gara-gara Primkokas gitu. Kan gimana gitu. Kita ini kan manusia. Kita ini bukan binatang. Kita ini punya rasa kemanusiaan. Jadi saya mohon, manajemen koperasi, terutama sebenarnya ini adalah Pak Silmi Karim. Pak Silmi Karim ini direktur utama PT Krakatau Steel. Dia ini bapak, ya kan? Yang namanya bapak itu yang melindungi anaknya. Ini koperasi ini bagaimanapun kita anggap sebagai anaknya Krakatau Steel. Sebagai dirut Krakatau Steel, dia punya hak diskresi untuk menyelamatkan yang namanya koperasi ini. Dia bisa subsidi silang, bisa. Dalam kondisi terpaksa bisa dilakukan oleh seorang direktur utama. Tinggal goodwill dan political will daripada Pak Silmi. Mau nggak menyelesaikan ini? Itu pertanyaannya. Kita mengingatkan Pak Silmi, Pak Silmi jangan kayak gitu, jangan dolim dong. Mereka punya hak nih 400 sampai 500 orang ini, korban ini. Tolonglah dibereskan gitu kan. Ya. Dan sudah ada pernyataan resmi dari Pak Silmi Karim terkait dengan terpisahnya manajemen. Nah itu malah dijawab bahwa itu terpisah. Ini kan menurut saya bukan pemimpin yang demikian. Pemimpin itu menyelesaikan masalah. Ini bukan menghindari masalah, selesaikan masalahnya. Apapun yang terjadi, ya namanya gini lah, ibarat kita kepala rumah tangga. Kita ada punya anak nakal, ada anak yang soleh, macam-macam. Kita misalkan punya anak 5, ya. Tiba-tiba ada satu anak kita yang nakal. Gitu kan? Masa kita nggak aku itu sebagai anak? Kan gitu logikanya. Oh itu mah bukan anak saya. Padahal dia anak kita. Karena apa? Kita gengsi. Wih, nanti kalau saya ngakuin anak yang nakal ini, saya jadi nggak bagus nih reputasi saya. Kan kayak gitulah kurang lebih gitu. Ya. Logikanya yang sederhana gitu ya. Nah, Kang Isbat, kalau misalnya Primkokas ini masih menawarkan skema dibayarkan tapi dipotong, artinya masih ada uang untuk membayarkan. Dari mana Primkokas membayarkan 65% ini uangnya? Inilah yang menjadi persoalan. Jadi logikanya uang dari mana? Karena ya aset-aset sudah diagunkan di bank. Kemarin aset udah dijual satu lagi gitu kan, kantornya. Dia dari mana uangnya? Sebenarnya kalau ini masalah ini diserahkan sepenuhnya pada Primkokas, sampai kiamat kubro nggak selesai ini masalah. Makanya saya bilang tadi, Direktur Utama Krakatau Steel, Pak Silmi Karim,
punya hak diskresi, punya hak khusus. Dalam kondisi darurat, dia harus intervensi menyelesaikan masalah ini. Dia harus subsidi silang, gitu kan. Katanya kan tahun 2021 kemarin untung 900 miliar, kata Pak Silmi. Ya. KS sudah membaik, sudah untung, segala macam. Apa susahnya bagi seorang direktur utama Krakatau Steel, dari 900 miliar itu, 94 diambil untuk menyelesaikan itu yang namanya korban. Kan selesai perkara. Cuman ini pertanyaannya mau nggak menyelesaikan? Itu saja. Goodwill aja. Oke. Gitu. Oke, Kang Isbat. Nah, saya juga nanti ingin tanya apa lagi upaya yang kemudian dilakukan kawan-kawan dari Front Daulat Pribumi bersama dengan para nasabah untuk kemudian masih memperjuangkan ya, misalnya ada mediasi dengan DPRD atau mungkin ada agenda selanjutnya untuk bertemu dengan Pak Silmi Karim barangkali begitu ya. Nanti kita akan bahas, pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.